Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kalau sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah karena kita semua berkomitmen untuk berakar di dalam Kristus. Amin. Kita mau dibangun di atas Kristus dan kita mau bertumbuh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Sebagaimana minggu lalu kita belajar tentang kehidupan yang berbuah. Maka malam hari ini saya masih akan juga berbicara tentang kehidupan yang berbuah berkaitan dengan buah hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi secara khusus saya mau mengajak kita semua belajar bersama-sama dari firman Tuhan bahwa berbuah bagi kita umat Tuhan itu menjadi tujuan Allah atas hidup kita. Amin. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita berbuah-buahkan kebenaran. Tuhan menyelamatkan kita supaya ada buah roh dalam setiap kehidupan kita. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ya. Saya sudah beberapa kali membaca untuk kita sekalian ayat-ayat ini, tapi mari kita baca lagi Yohanes pasal yang ke-15, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yohanes pasal 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Haleluya, puji Tuhan. Seperti tadi saya katakan bahwa berbuah itu menjadi tujuan Allah atas hidup umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita ini diciptakan dengan tujuan ilahi. Amin. Allah punya tujuan khusus atas setiap kehidupan kita. Saya membaca di Alkitab, Tuhan itu tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Tidak pernah Bapak Ibu. Seperti setiap benda-benda yang ada di ruangan ini memiliki fungsi khusus. Maka demikian juga setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita memiliki panggilan yang khusus di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu dipanggil untuk tujuan khusus? Amin. Dan tujuan khusus itu adalah supaya kita berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Namun demikian harus diakui bahwa ada banyak orang yang tidak menyadari atau bahkan mengabaikan tujuan Allah atas kehidupan mereka. Banyak orang yang menjalani hidup mereka secara egois. Mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Mereka mau mencapai tujuan hidupnya secara pribadi. Mereka hanya mengejar harta, mereka mengejar kesuksesan. Mereka mengejar kenyamanan dunia,
tanpa menyadari bahwa Allah itu memiliki rancangan yang khusus, rancangan yang jauh lebih besar, rancangan yang jauh lebih indah untuk kehidupan mereka. Bapak Ibu, ini tragis sekali ya. Ada banyak orang yang tidak hidup di jalan Tuhan, di rancangan Tuhan, tetapi hidup di jalan mereka sendiri. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita harus benar-benar terus menyadari bahwa kita ini hidup dipanggil untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu bukanlah akhir dari perjalanan rohani kita. Bukanlah akhir dari perjalanan iman kita. Yang penting aku percaya Yesus, yang penting aku selamat, selesai. Tidak Bapak Ibu. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu adalah awal dari satu kehidupan baru. Yang harus terus bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sangat disayangkan ada orang-orang yang berkata seperti ini, yang penting aku percaya Yesus. Yang penting aku sudah mengaku, aku sudah dibaptis, selesai. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kita tidak hanya sekedar diselamatkan dari dosa-dosa kita. Diselamatkan dari hukuman dosa kita, selesai. Tidak, tetapi Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi alat di tangannya untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Ini yang harus kita pahami. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 6 ini, Yesus menggunakan perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Pokok anggur dan carang-carangnya untuk menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Adalah hubungan yang sangat vital, adalah hubungan yang sangat penting. Dia menegaskan bahwa sebagai ranting-rantingnya, maka dia menghendaki supaya kita harus menghasilkan buah. Dan dia menegaskan bahwa kita hanya akan berbuah kalau kita tinggal di dalam dia. Kalau dia ada di dalam kita, baru kita bisa menghasilkan buah-buah sejati dalam kehidupan kita. Saya mau meyakinkan bahwa tanpa Yesus, kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tanpa Yesus, kita tidak bisa berbuah dalam hidup ini. Tanpa Yesus, kita tidak bisa menggenapkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, setidaknya ada 3 tujuan utama ya panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Yang pertama di antaranya adalah bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Allah, sungguh-sungguh mengenal Kristus, bahwa kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus, memiliki hubungan yang benar di dalam Kristus sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita. Amin. Sebagai satu-satunya sumber keselamatan jiwa kita. Ini tujuan Allah atas kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu sungguh mengenal Yesus? Amin. Apakah Bapak Ibu sungguh memiliki hubungan yang benar dengan sumber kehidupan itu? Ini tujuan Allah atas kehidupan kita. Kemudian tujuan Allah yang berikutnya adalah supaya kita menghasilkan buah-buah yang mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Allah mau supaya kita menjadi wakilnya di atas muka bumi ini. Allah mau kalau orang lain melihat kita, dia melihat karakternya dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kalau saya melihat Bapak Ibu Saudara, saya melihat Yesus bukan dalam arti saudara menjadi berubah rupa seperti Yesus. Tidak, tetapi Bapak Ibu penuh kasih seperti Yesus. Bapak Ibu penuh kebenaran seperti Yesus. Bapak Ibu sabar, Bapak Ibu punya belas kasihan seperti Yesus. Dan tujuan Allah atas hidup kita adalah supaya kita bersedia diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Agar kita terus bertumbuh dan berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari saya akan mengemukakan beberapa pelajaran yang sangat penting dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Ya, untuk kita bisa memenuhi panggilan Allah dalam kehidupan kita, yaitu bertumbuh dan berbuah-buah, mencerminkan karakter Kristus dalam setiap kehidupan kita, supaya melaluinya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang pertama perhatikan Bapak Ibu, bahwa Yesus Kristus di sini, dia adalah
pokok anggur yang benar. Amin. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dia berkata seperti ini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perumpamaan ini Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dia menggambarkan Bapaknya sebagai pengusaha dari kebun anggur itu. Dan kita sebagai orang percaya, sebagai umatnya, kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang benar itu. Kita adalah carang, kita adalah cabang-cabang yang seharusnya melekat pada pokok anggur itu. Dan yang seharusnya menghasilkan buah. Karena kita melekat pada pokok anggur itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Menarik sekali. Kenapa Yesus tidak hanya mengatakan akulah pokok anggur, tapi dia mengatakan akulah pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Bapak Ibu, kalau kita mengingat di perjanjian lama ya, khususnya di Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7, kita membaca di sana bahwa bangsa Israel itu seringkali digambarkan sebagai kebun anggurnya Allah. Ya, Allah menanam bangsa Israel seperti kebun anggur. Dan Allah mengharapkan bangsa Israel supaya menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Supaya mereka hidup dalam ketaatan kepada Allah. Supaya mereka hidup dalam keadilan. Supaya mereka hidup dalam kesetiaan. Tetapi alih-alih menghasilkan buah yang baik, alih-alih menghasilkan buah yang manis, bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Bangsa Israel justru seringkali tidak setia kepada Allah. Bahkan mereka seringkali meninggalkan Allah. Coba kita baca di Yesaya pasal yang kelima ayat 1 sampai 7. Supaya Bapak Ibu kenal kenapa Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Perhatikan itu. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Ya. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan mengambil lubang dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat kepadanya, aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, ya, ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman-tanaman kegemarannya, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Jadi jelas bagi kita, mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai akulah pokok anggur yang benar. Kenapa dia tidak hanya mengatakan akulah pokok anggur. Sebab bangsa Israel pada awalnya adalah tanaman Allah, kebun anggurnya Allah. Ya, tanaman kegemarannya, tetapi tidak
didapatkan buah-buah yang baik dari bangsa Israel. Tidak didapatkan yang namanya keadilan. Tidak didapatkan yang namanya kebenaran. Sehingga Allah menjadi murka atas mereka dan mendatangkan penghukuman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus kemudian datang dan menyatakan bahwa dialah pokok anggur yang benar itu. Apa yang saya mau katakan di sini Bapak Ibu? Bahwa segala sesuatu yang telah gagal dicapai oleh Israel sebagai umat pilihan Allah, sekarang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Bangsa Israel adalah kebun anggur yang gagal, pokok anggur yang gagal. Dan sekarang telah digantikan oleh Yesus Kristus. Dialah pokok anggur yang benar. Yesus adalah penggenapan dari seluruh kehendak Allah yang sempurna. Di dalam Yesus ada kebenaran. Di dalam Yesus ada keadilan. Di dalam Yesus kita melihat ketaatannya kepada Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin menghasilkan buah-buah dalam hidup ini, maka kita harus melekat kepada Yesus sang pokok anggur yang benar itu. Amin. Amin. Kita harus terhubung dengan Dia. Saya mau mengatakan kalau Bapak Ibu tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kalau Bapak Ibu tidak punya hubungan yang erat dengan Yesus, Bapak Ibu tidak akan pernah dapat berbuah-buah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dialah pokok anggur yang benar, dialah penggenapan dari seluruh rencana Allah. Saya mau mengatakan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh banyak melakukan aktivitas rohani, kita boleh banyak melakukan aktivitas pelayanan, tapi kalau kita tidak melekat pada Kristus, kalau hidup kita tidak terhubung dengan Kristus, maka semuanya menjadi sia-sia, kosong, hampa, tidak ada gunanya. Banyak orang loh yang bisa aktif melayani tetapi tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Dibuktikan dengan apa? Tidak adanya buah-buah kebenaran, tidak adanya buah-buah keadilan, tidak mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hubungan kita dengan Kristus, pokok anggur yang benar, itu adalah fondasi utama dari kehidupan kita orang percaya. Bapak Ibu jangan sampai kita mendengar perkataan Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang terhubung dengan aku, mereka yang menghasilkan buah, mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita rindu mendengar perkataan baiknya, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, tatkala kita berhadapan dengan Dia. Bukan Dia mengatakan, nyahlah kamu, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Kira-kira kalau kita berhadapan dengan Tuhan nanti, apakah Dia dapat menemukan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan bisa menemukan yang namanya buah-buah keadilan dalam kehidupan kita? Apakah Dia bisa melihat ada karakternya tumbuh dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dia jawaban bagi kita. Dia satu-satunya pengharapan bagi kita. Kalau kita mau berbuahkan keadilan, berbuahkan kebenaran, mencerminkan karakter Kristus, tidak ada cara lain. Melekatlah kepadanya. Amin. Tentunya melalui iman yang sejati, melalui pembacaan kitab suci, melalui hubungan yang benar dengan Tuhan. Ya bukan sekedar aktivitas rohani, tapi kita terpisah dari Tuhan. Ada banyak orang yang begitu sibuknya dengan gereja, begitu sibuknya dengan pelayanan, tetapi tidak terhubung dengan Tuhan secara benar. Kalau kita menyanyikan lagu itu, ku terhubung denganmu. Apakah kita benar-benar terhubung dengan Tuhan? Haleluya. Kok berat sekali rasanya. Punya koneksi dengan Tuhan? Jadi ingat Nokia Bapak Ibu. Apa itu iklan Nokia? Stay connection. Stay connected atau stay connection. Dulu kita pengguna Nokia, sekarang sudah bermacam-macam. Tapi yang jelas kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Amin.
berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Dia, bertumbuh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Nah kemudian dalam ayat ini Yesus mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa dan Dia adalah pengusaha dari kebun anggur itu. Bapak Ibu, Yesus tidak hanya menyebut dirinya sebagai pokok anggur, tetapi Dia juga mengatakan Bapakulah pengusahanya. Pengusaha kebun anggur itu artinya apa? Bahwa Allah itu memiliki peran yang sangat penting. Allah itu memiliki peran yang sangat aktif dalam apa? Di dalam pertumbuhan dan perkembangan setiap ranting. Di dalam pertumbuhan dan perkembangan setiap carang, setiap cabang. Di mana cabang itu akan menghasilkan buah-buah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada peran Allah yang sangat besar. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci, tetapi saya mau menunjukkan terlebih dahulu bahwa Allah itu melakukan dua hal penting supaya kita bisa berbuah-buah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mau menerima perbuatan Allah ini? Amin. Kalau kita mau berbuah, kita harus menerima dua hal yang penting yang dilakukan Allah bagi kita. Yang pertama-tama, Dia akan memotong ranting yang tidak berbuah, Bapak Ibu. Ini resiko yang sangat besar bagi orang-orang yang mengaku percaya, yang mengaku Kristen, yang mengaku pengikut Kristus, tetapi tidak memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh melekat pada Kristus, yang imannya bukan iman yang hidup, bukan iman yang menyelamatkan, yang tidak memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang yang seperti itu tidak mengalami transformasi dalam hidupnya, tidak mengalami perubahan yang sejati dalam hidupnya, tidak menunjukkan karakter Kristus sama sekali. Bukankah kita seringkali menjumpai orang-orang yang begitu rajin bergereja, aktif melayani, tapi tidak menunjukkan karakter Kristus dalam hidupnya. Bukankah kita sering mendengar orang berkata, orang itu rajin loh ke gereja, tapi kok ya masih kasar ya. Tapi kok ya suka marahan ya. Kok pelitnya setengah mati ya, kok jahat ya. Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini akan dipotong oleh Tuhan. Amin. Akan dipotong oleh Bapa. Apakah Bapak Ibu ingin dipotong? Mari kita berbuah-buah. Amin. Hanya dengan terus melekat kepada Dia. Ini sesuatu yang sangat serius loh Bapak Ibu. Orang-orang yang mengaku Kristen, mengaku percaya, tetapi tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Masih dijumpai dosa-dosa yang tidak diselesaikan. Tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka menurut Yesus, orang-orang seperti itu akan dipotong dan akhirnya akan dicampakkan ke dalam api. Tetapi hal yang kedua, Yesus itu membersihkan. Yesus itu, saya lebih suka menggunakan kata memangkas. Ya, karena membersihkan itu berbeda dengan memangkas. Kalau merawat anggur, saya baru tahu ya, anggur yang sudah berbuah itu supaya lebih berbuah lagi setelah dipanen, itu dipangkas Bapak Ibu ya. Dihabiskan itu daun-daun yang lama itu supaya segera muncul ranting-ranting yang baru, daun-daun yang baru, dan menghasilkan buah yang baru. Jadi bukan dibersihkan dari kotoran, tapi dipangkas Bapak Ibu. Ya saya katakanlah teman ya, dulu putranya sekolah di SMK 5 itu berjemaat di Mangli. Jadi kalau berkunjung ke Jember, dia mampir, dan kalau saya ke Bali saya mesti diminta mampir ke sana, ke daerah yang namanya Grograk ya, dekat dari Gilimanuk ya, sekitar 1,5 jam dari Gilimanuk. Dia punya kebun anggur yang sangat luas. Ya, saya baru tahu itu dipangkas Bapak Ibu. Ranting yang tidak berbuah itu dipotong, dibuang, tetapi ranting yang berbuah itu dipangkas. Ya. Supaya apa? Supaya lebih banyak lagi berbuah Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus Kristus, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berbuah, maka Allah akan memangkas hidupnya dalam artian apa? Dia akan memurnikan hidupnya, membersihkan hidupnya dari dosa-dosa, dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, yang menghalangi dia
untuk berbuah lebih banyak lagi. Dan itu bisa berupa ujian, itu bisa berupa kesulitan, itu bisa berupa disiplin rohani yang bertujuan untuk menguatkan iman dan karakter orang-orang percaya. Ingat perkataan Tuhan Yesus, barang siapa mau mengikut aku dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya dan mengikut aku. Ini bicara soal pemangkasan. Ada hal-hal yang menghambat kita untuk berbuahkan kebenaran. Ada hal-hal yang menghambat kita untuk berbuahkan keadilan. Ada hal-hal yang menghambat kita untuk menghasilkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Yang harus dibuang supaya kita lebih banyak berbuah. Ingat dia berkata, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, dipangkasinya, bukan dipotong tapi dipangkasinya supaya dia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu, ini proses yang bisa sangat menyakitkan ya. Tetapi ini demi kebaikan kita. Amin. Pengusaha itu tahu bagaimana caranya supaya kebun anggurnya menghasilkan buah yang lebat, menghasilkan buah yang baik. Saya mau mengatakan, terkadang Tuhan itu mengizinkan penderitaan datang dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita mengalami kesulitan keuangan. Ada kalanya kita menghadapi sakit penyakit yang begitu luar biasa, mendadak tiba-tiba kita sakit. Ya, menghadapi tantangan-tantangan pencobaan dalam hidup ini. Tetapi itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi itu untuk membersihkan kita, untuk memurnikan kita, supaya hidup kita lebih lagi banyak berbuah. Amin Bapak Ibu. Di dalam kendali Tuhan, yang namanya pencobaan, yang namanya tantangan, itu tidak akan pernah dapat menghancurkan kehidupan kita, apapun itu. Saya yakin kalau Bapak Ibu saya minta bersaksi, semuanya pasti bisa bersaksi. Kalau kita boleh sampai hari ini kita telah melewati begitu banyak penderitaan, begitu banyak ujian, begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan. Kalau kita bertahan, karena Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Dia juga berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan tatkala kita dicobai, tatkala kita menghadapi masalah, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi kita. Amin. Bapak Ibu, kemarin anak saya telepon saya. Dia punya teman dekat itu pinter sekali ya. Dia bilang gitu, dia bilang gini, wah keluarga temanku itu keren Pak. Lu kenapa keren? Kakaknya itu beasiswa 100%. Sudah lulus. Terus apalagi yang keren? Dia beasiswa 100%. Jadi dia nggak pernah bayar uang kuliah. Dia hanya tinggal masuk ke kantor administrasi, tanda tangan, keluar, dia kuliah. Lalu kamu bagaimana? Ya itu Pak, dia bilang gitu. Terus dia bilang begini, tapi luar biasa Papa ini ya. Apanya luar biasanya Papa? Katamu yang keren temenmu, sekarang kok Papa? Keren juga keluarga kita ya Pak. Wah ini lain lagi nih. Saya penasaran, kenapa keren? Papa tiap bulan itu ngeluarin duit berapa? Kok ya bisa cukup sampai sekarang ya Pak? Semua karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Banyak struggle Bapak Ibu. Muliakan 3 anak di luar kota itu dipikir gampang. Yang orang tua kita bisa sharing. Dia bilang gini, Pak, coba aku sadar dari dulu ya Pak. Oh kamu baru sadar ya. Bapak Ibu ternyata tiap orang itu punya titik-titik kesadarannya sendiri. Amin. Saya pikir itu teman-temanku itu semua seperti saya loh Pak. Kok bisa gitu? Iya. Ini yang nomor 3, anak saya nomor 3. Ternyata banyak yang struggle dengan hidupnya. Tetapi Tuhan juga, saya melihat Tuhan bekerja atas hidup mereka. Makanya kamu setia, kamu sungguh-sungguh berdoa.
Kamu melayani Tuhan, melekat pada Yesus. Saya bilang, nggak ada cara lain. Tadi saya tanya, Tan sudah ke gereja? Udah Pak. Pelayanan ya? Siap Pak. Saudara, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Kadang kita ini mengalami struggle dalam hidup ini. Pergumulan yang sangat hebat. Saya tahu ada orang-orang yang mengalami masa-masa sukar hari-hari ini. Bahkan saya pun juga mendadak sakitlah, yang sakit inilah, yang sakit itulah. Kadang enggak saya, istri saya, kadang anak, kadang ini, kadang itu, masalah ini dan itu. Tapi saudara percaya, Allah bukan mau menghancurkan kehidupan kita. Allah mengizinkan itu untuk memurnikan kita, untuk membersihkan kita, untuk melepaskan kita dari kesombongan kita. Supaya kita lebih banyak berharap lagi kepada Tuhan. Amin. Untuk menjauhkan pengandalan diri kita kepada kekuatan kita sendiri. Lebih lagi kita merendahkan diri kepada Tuhan. Untuk kita tidak lagi melihat kepada dunia ini, tetapi sungguh-sungguh memandang kepada Yesus. Sekali lagi, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak diizinkan untuk menghancurkan kehidupan kita, tetapi untuk memurnikan kita. Syaratnya tetap melekat pada Yesus. Amin. Erat dengan Dia, terhubung selalu dengan Dia. Bapak Ibu, ini penting bagi kita. Dan yang berikutnya, Yesus juga menegaskan bahwa firman Tuhanlah alat yang dipakai untuk memurnikan kita, untuk membersihkan kita, untuk memangkas hal-hal yang tidak berkenan, supaya kita bisa berbuah-buah lebat dalam kehidupan kita. Lihat ayat yang ketiga itu. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Coba kita baca. Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Firman Tuhanlah yang dipakai untuk membersihkan kita, untuk memangkas noda-noda dosa, untuk memangkas hal-hal yang menghambat kita, menghasilkan buah-buah keadilan, buah-buah kebenaran, karakter yang seperti Yesus. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, ketika Bapak Ibu merenungkannya, ketika Bapak Ibu mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah, kita mengalami pertumbuhan rohani yang sejati. Amin. Yakin Bapak Ibu? Percaya? Firman Tuhan itu mengajar kita. Untuk apa? Untuk meninggalkan segala dosa-dosa kita. Meninggalkan segala kejahatan kita. Memperbaiki karakter kita. Dan hidup untuk kebenarannya. Dan kalau kita menuruti firman Allah, kita akan jadi seperti Yesus. Ya, saya sudah lama enggak menyanyikan lagu karangan saya itu. Saya mau nyanyi dulu ah. Mengikut Yesus setiap hari, hidupku berubah. Cocok gak Indonesian Idol? Menjadi indah seperti Dia, mengikuti Tuhanku di dalam suka maupun duka, ku kan tetap setia. Firman-Mu mulia jadi pedoman, mengikuti Tuhanku. Ku akan berbuah di sepanjang perjalanan. Lo lupa. Kak Cindy pasti ingat itu. Pernah menyanyi dulu. Tak ulang lagi. Ku akan berbuah di sepanjang perjalanan. Oh, sudah jangan diteruskan, nanti aja saya ingat-ingat lagi. Ibu Gembala ketawa Bapak Ibu. Roh Kudus beri kekuatan. Ku akan bersinar menjadi terang dunia. Mengikuti Tuhanku. Amin. Terima kasih buat tepuk tangannya. Jadi malu deh. Kalau kita benar-benar mau mendengar firman, mengikut Yesus Bapak Ibu, lambat laun hidup kita berubah tanpa disadari.
Ini sesuatu yang sifatnya natural, mengalir. Kalau kita melekat pada Dia, kalau kita suka merenungkan firman-Nya, melakukannya, pasti kita akan menjadi serupa dengan Dia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh melekat kepada Kristus hari-hari ini? Pertanyaannya adalah, apakah kita rela dibersihkan, kita rela dipangkas dari dosa-dosa dunia ini, dari hal-hal yang tidak berkenan kepadanya, supaya kita bisa bertumbuh lebih baik dan menghasilkan buah yang lebih banyak. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjadikan firman Tuhan sebagai sumber pertumbuhan rohani kita? Saya bersyukur Bapak Ibu ya. Saya setiap hari harus membaca Alkitab, saya harus merenungkan, saya harus membuat renungan, saya membaca, saya menulis. Dan itu mengisi pikiran saya, mengisi hati saya. Dan saya berharap istri saya bisa mengatakan ada perubahan dalam kehidupan saya. Haleluya Bapak Ibu. Ini menjadi sangat penting. Harus ada buah yang kita hasilkan. Hal yang berikutnya, apa yang menjadi tujuan utama hidup orang percaya itu adalah menghasilkan buah. Saya mau menekankan ini Bapak Ibu ya. Saya baca lagi ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin saya mau akhiri khotbah ini melalui poin ini saja, karena poin yang ketiga itu sama. Ya, dengan yang saya sampaikan tentang pembersihan tadi itu. Bapak Ibu perhatikan, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa berbuah itu adalah bukti bahwa kita mempunyai hubungan yang sejati dengan Yesus. Amin. Jadi berbuah ini bukanlah sekedar perbuatan baik. Bapak Ibu, yang namanya buah-buah roh, buah-buah rohani, buah-buah keadilan, buah-buah kebenaran, karakter Kristus dalam kehidupan kita itu berbeda dari hanya sekedar perbuatan baik. Perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tetapi buah-buah rohani itu hanya dihasilkan oleh orang-orang yang memiliki hubungan yang sejati dengan Tuhan. Amin. Hanya dihasilkan oleh orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Hanya ranting-ranting yang melekat kepada pokok anggur itu yang akan menjadi subur, yang akan menjadi bertumbuh sehat dan menghasilkan buah yang lebat. Orang-orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus pasti akan menghasilkan buah. Ini bukan sekedar perbuatan baik. Bapak Ibu, biasanya orang berbuat baik itu punya tujuan-tujuan egois ya. Tapi buah roh itu mengalir dari kehidupan yang intim dengan Yesus. Amin. Perbuatan baik itu seperti buah-buah hiasan di pohon Natal. Tetapi buah roh itu adalah buah yang memang dihasilkan oleh pohon, bukan sekedar hiasan. Mari, jangan dalam hidup ini kita hanya menghiasi diri kita dengan perbuatan baik. Tapi sewaktu-waktu meledak juga kan seperti itu ya. Tapi mari kita benar-benar melekat pada Kristus dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan itu. Di dalam Matius pasal yang ke-7 dikatakan ketika Yesus berbicara tentang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Kita itu bisa mengenali tiap orang itu dari buah yang dihasilkannya. Itu sebabnya seorang Kristen yang sejati akan menunjukkan buah-buah rohani yang nyata dalam hidupnya. Bukan sekedar hiasan perbuatan baik yang sewaktu-waktu bisa hilang, yang sewaktu-waktu bisa lepas, yang sifatnya sementara. Tetapi buah roh yang sifatnya menetap dalam kehidupannya karena dia terus menetap pada Yesus. Amin.
Saudara, orang yang hanya menghiasi dirinya dengan berbuat baik, itu nggak akan bertahan kalau dia nggak mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi orang yang berbuah-buahkan kebenaran, itu akan tetap terus berbuah sekalipun keadaan sulit. Amin. Sekalipun dia tidak mendapatkan sesuatu yang baik atas perbuatan baiknya. Saya harus mengatakan Bapak Ibu, bahwa tidak semua kebaikan yang kita lakukan atau buah-buah roh yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan baik. Tapi orang yang hanya melakukan perbuatan baik akan stop, akan berhenti, akan menyerah tatkala menghadapi tantangan. Tetapi orang yang benar-benar menghasilkan buah roh tidak akan pernah menyerah sekalipun mendapatkan tantangan dalam hidupnya. Akan tetap terus berbuah sekalipun keadaan sulit, sekalipun ada masa-masa kering, sekalipun ada penderitaan, tetap terus berbuah. Tidak pernah berhenti melakukan kebaikan. Karena menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya. Amin. Ini penting. Ya, itu sebabnya jika kalau kita sungguh-sungguh mengaku Yesus, tetapi tidak menghasilkan buah roh, waduh, ini bahaya. Tidak ada perubahan karakter, ini bahaya Bapak Ibu ya. Akan ada pemotongan jika kita tidak segera bertobat dan melekat kembali pada Kristus. Mari, pertanyaan yang penting adalah apakah hidup kita mencerminkan hubungan yang nyata dengan Yesus? Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Yesus, kita akan menjadi seperti Yesus. Apakah kita sedang bertumbuh dalam kebenaran dan menghasilkan buah bagi Tuhan? Itu yang perlu kita terus tanyakan dalam kehidupan kita. Karena buah-buah dalam hidup kita itu adalah bukti bahwa kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, saya mau tegaskan bahwa berbuah itu berarti mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan buah rohani itu adalah buah-buah roh seperti yang dapat kita temukan di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Saya akan tetap senang membaca ayat ini. Coba kita baca lagi. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, seorang Kristen tulen yang melekat pada Yesus, ya, sang pokok anggur yang benar itu, dia pasti akan mengalami pertumbuhan dalam aspek-aspek atau karakter buah roh ini. Kalau orang-orang sungguh percaya Yesus Bapak Ibu, pasti pertama-tama kita bisa menemukan kasih dalam hidupnya. Amin. Suami-suami bisa menemukan kasih dalam hidup istrimu. Istri-istri bagaimana dengan suamimu? Orang tua bagaimana dengan anak-anakmu? Anak-anak bagaimana dengan orang tuamu? Sahabat-sahabat bagaimana dengan sahabatmu? Apakah ada kasih dalam hidupnya? Apakah ada sukacita? Apakah kita bisa menemukan damai sejahtera? Kesabaran? Apakah Ko Ovi bisa menyaksikan Ko Christian penuh dengan kebaikan? Haleluya. Apakah kita bisa menemukan kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri? Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh melekat pada Yesus akan menghasilkan karakter-karakter ini. Saya sudah khotbahkan tentang kasih yang radikal itu.
Bicara tentang kasih, bagaimana kita mengasihi sesama dengan tulus. Bahkan orang-orang yang sulit kita kasihi. Orang-orang yang sudah begitu menyakiti kita. Orang-orang yang sudah begitu melukai kita. Bahkan mungkin sudah menghancurkan kehidupan kita. Punyakah kita kasih seperti itu? Sebagaimana Yesus mengasihi kita dan memberikan nyawanya bagi kita yang sudah menyakiti hatinya. Yang terus memberontak, yang suka memberontak dan tidak setia kepadanya itu. Ingat bahwa dia memberikan nyawanya ketika kita masih berdosa. Amin. Ini kasih yang tak bersyarat. Ini kasih yang luar biasa. Apakah kita bisa menemukan kasih itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang terdekat kita? Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang sembarang-sembarang. Kita mau menemukan kasih ini ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau menemukan kasih ini dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya rindu, Tuhan mau juga. Bahkan kerinduan saya adalah kerinduan Tuhan. Supaya kasih itu ditemukan dalam kehidupan setiap orang, setiap jemaat yang ada di tempat ini. Hanya Ibu Gembala dan seseorang di sini yang amin. Oh, ada lagi tambah satu. Ada lagi yang mau menambahkan amin? Kemudian tentang sukacita. Adakah sukacita? Bagaimana kita bisa memiliki kegembiraan sekalipun situasi, keadaan tidak memungkinkan kita untuk bersukacita? Ya. Seperti Paulus yang tetap bersukacita sekalipun habis disesah, dimasukkan dalam penjara, dibelenggu. Tetapi sukacitanya dinyatakan melalui pujian kepada Allah. Dan di dalam penjara dia menulis surat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bisakah kita memiliki itu? Menunjukkan buah itu. Sekarang tentang damai sejahtera. Ini berbicara mengenai hidup yang tenang, ya. Hidup yang tenang karena percaya kepada Tuhan di dalam segala situasi. Saat-saat sakit, saat-saat ada masalah keuangan, saat-saat kita membutuhkan, saat-saat kita dalam pergumulan. Bisakah kita mengalami ketenangan karena kita percaya kepada Tuhan? Atau kita gopohan? Bingung saudara. Bisakah kita bicara lemah lembut tatkala kita mengalami persoalan yang begitu hebat? Ini soal damai sejahtera. Adakah itu kita temui dalam kehidupan kita? Kemudian soal kesabaran. Saudara, sabar itu berbicara mengenai kemampuan menanggung penderitaan dan menunggu waktunya Tuhan dengan setia. Amin. Bisakah kita sabar? Saat-saat kita menunggu proses penyembuhan kita. Saat-saat kita menunggu terbitnya matahari di esok hari. Saat-saat kita menunggu uluran tangan Tuhan. Bisakah kita sabar? Saudara, saat kita antri, ya mungkin antri makanan kita lebih cenderung ngomel atau kita menunggu antrian dan menggunakan waktu antrian untuk berdoa dan memuliakan Tuhan. Biasanya kalau istri ke BPJS, antri ini panjang Pak, ya wis digawe sembayangai. Iya, antri BPJS itu bisa lama saudara. Bisa nggak kita sabar? Lalu kita katakan, daripada ngomel, duh cik suwe ini, wis mulai ae wis gregetan aku lek ngene wis. Ya apa sih? Wis anu ae wis bayar umum ae. Ora duwe duit bayar umum. Ya wis antri sambil memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Nyanyi ulang-ulang 100 kali lama-lama Leanita Reirene Soriton dipanggil saudara. Amin. Loh kok dari jauh kok tak lihat merenggut wajahnya. Wah bahaya saya di rumah nanti saudara. Haleluya Bapak Ibu. Tadi antri rame kan. Makanya aduh sing cepet. Timbangannya ngono nyanyi aja po.
Cok rame nembong iki. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Haleluya. Ya enggak segitunya saudara lah, itu cuman ilustrasi. Tapi memang paling gampang itu ngerosting keluarga sendiri. Kalau ngerosting kopi bahaya dia. Haleluya. Adakah kemurahan dan kebaikan itu benar-benar kita temukan dalam kehidupan kita, dalam pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita. Bicara kemurahan artinya apa? Hidup dengan sikap yang murah hati, mau memberi, mau menolong. Haleluya Bapak Ibu. Mau turun tangan. Maaf, ini hanya contoh saja, saya tidak bermaksud apa-apa, sungguh saya tulus, ini hanya contoh aja. Setiap ada pengumuman, mohon kerjasama jemaat untuk menjaga kebersihan, gereja. Apakah kita kalau lihat tisu, kita mau mengambil dan menaruh di tempat sampah? Kalau lihat teman kita lagi tunggu lin kuning, gak ono lin kuning. Paling enak contoh lin kuning, kalau pakai Grab jelas, ayo ikut, nunggu Grab. Gak iso diajak, lek lin kuning kan tinggal nunggu. Apakah kita ngajak mereka untuk pulang bersama-sama dengan kita, tapi ojo diculik. Haleluya. Apakah ada kebaikan dalam kehidupan kita? Apakah itu ada kesetiaan Bapak Ibu? Setia ini bicara apa? Tentang tetap taat, tetap setia kepada Tuhan dan tidak mudah goyah di dalam iman. Kadang kita ini ada tantangan sedikit, sudah mulai goyah, mulai bimbang, meragukan Tuhan. Duh Tuhan, wis doa segini lamanya kok belum ada jawaban. Mulai cari kambing hitam. Cari sesuatu atau orang yang dapat disalahkan. Bagaimana dengan kelemah lembutan? Apakah kita jadi orang-orang yang tidak kasar, yang tidak sombong, atau yang cepat marah, tetapi rendah hati, ada kelembutan hati? Apakah kita menemukan yang namanya penguasaan diri, mampu mengendalikan emosi Bapak Ibu ya? Mampu mengendalikan keinginan, mampu mengendalikan hawa nafsu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sangat penting bagi kita. Berbuah itu artinya kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ada kasih ditemukan dalam kehidupan kita. Ada sukacitanya, ada damai sejahteranya, ada kesabaran, ada kemurahan kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Ini bukan pilihan, ini harus ada dalam setiap kehidupan kita yang melekat kepada Yesus. Ini bukan seperti menu makanan. Oh, aku mau sabar, tapi aku tidak mau menolong. Oh, aku mau menguasai diri. Aku tidak akan marah, tapi sorry, aku tidak akan mau bertemu dengan dia lagi. Kita tidak bisa milih salah satu dari karakter ini. Ini satu kesatuan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Yang berikutnya, berbuah itu berarti kita memberi dampak bagi dunia dan kerajaan Allah. Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Buah yang kita hasilkan tidak hanya mencerminkan karakter Kristus, tetapi juga memberi dampak bagi orang lain. Saya mau mengatakan bahwa pohon itu tidak pernah menikmati buahnya sendiri. Buah selalu dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saya tidak pernah itu lihat pohon mangga saya memakan mangganya sendiri. Yang makan Pak Pendeta Doni dan seluruh keluarga besar GBC. Tidak pernah itu yang namanya pohon durian makan buahnya sendiri. Bapak Ibu, kalau kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, yang menikmati adalah orang-orang yang ada di sekitar kita.
Amin. Waduh, kalau suami penuh dengan buah-buah roh, ada karakter Kristus, yang bahagia siapa? Istri dan anak-anaknya, seluruh keluarganya. Tapi kalau suami yang ada adalah keinginan daging, wah kacau balau saudara. Dan kalau kita berbuah-buahkan karakter Kristus, maka kita akan dapat membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Bagaimana kita bisa membawa jiwa kepada Yesus? Pertama-tama ya kita memberikan kesaksian hidup yang baik. Ini yang bisa dinikmati oleh orang lain. Orang melihat kehidupan kita dan tertarik untuk mengenal Yesus. Seperti gereja mula-mula. Mereka begitu menunjukkan kesaksian yang baik. Sehingga tiap-tiap hari dikatakan Tuhan menambahkan mereka dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian apalagi melayani orang-orang lain dengan kasih. Kalau kita penuh dengan kasih melayani, menolong sesama. Pasti itu akan membuka pintu untuk orang-orang lain percaya kepada Yesus. Dan yang berikutnya, kita membagikan Injil. Supaya orang mengenal Kristus dan beroleh iman. Amin. Yesus menetapkan kita untuk menghasilkan buah. Dan supaya buah itu tetap, saudara. Buah yang tetap adalah karakter Kristus. Jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, ada peringatan yang sangat serius bagi mereka yang tidak berbuah. Saya bersyukur karena tidak ada yang menengok jam. Tanda Bapak Ibu sabar. Masih ada yang terakhir lagi. Coba kita baca ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini peringatan yang sangat keras, ini peringatan yang sangat serius. Ranting yang tidak berbuah akhirnya akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Ini melambangkan penghakiman Bapak Ibu. Ini melambangkan penghukuman bagi mereka yang tidak memiliki hubungan yang sejati dengan Yesus. Ada banyak orang mengaku Kristen, berlabel Kristen, tetapi tidak menunjukkan buah-buah rohani dalam kehidupannya. Tidak menunjukkan keadilan, tidak menunjukkan kebenaran seperti bangsa Israel. Tidak menunjukkan karakter Kristus. Tidak ada yang namanya pelayanan kasih. Tidak ada yang namanya pemberitaan firman. Ranting-ranting itu akan mati. Akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin dan kita semua tidak mau kita menjadi ranting-ranting yang tidak berbuah dan dipotong oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sedang hidup di dalam Kristus? Ya. Atau kita hanya sekedar beragama. Sekedar labelnya Kristen, tapi enggak punya kehidupan doa yang benar. Enggak punya kehidupan membaca firman yang benar. Enggak mau belajar firman dengan sungguh-sungguh. Apakah kita benar-benar takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh mau melekat pada Dia supaya kita berbuah-buah untuk kemuliaannya. Bapak Ibu sebagai penutup, hidup kita harus berbuah. Amin. Kita harus berbuah. Karena itulah tujuan Allah atas kehidupan kita. Carang kita harus menghasilkan buah, ranting harus menghasilkan buah, cabang harus menghasilkan buah. Sekali lagi, kita tidak diselamatkan hanya untuk menikmati kehidupan yang kekal. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, supaya kita menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Berdampak bagi dunia di sekitar kita. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang memang belum diselamatkan. Jiwa-jiwa yang memang belum percaya kepada Yesus. Dan mari kita mengalami pertumbuhan rohani yang nyata. Menjadi serupa dengan Yesus. Dan dengan demikian kita mencapai tujuan Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan lebih lagi berbuah. Lebih lagi berbuah. Lebih lagi berbuah. Untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Sama-sama kita berdoa.